Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ursan selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi mengenai ide bisnis usaha yang kami lakukan, yaitu Markobar atau martabak warna-warni. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Winto, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Muziza. Yang ketiga ada Reni. Yang keempat ada Kartika Sari. Yang kelima ada Kiki. Yang pertama di sini ada profil usaha dari martabak warna-warni. Seperti yang kita tahu bahwa kuliner manis di Indonesia sangat banyak. Contohnya seperti klepon, bubur sumsum, lapis legit, kue putu, martabak, dan lain sebagainya. Martabak manis atau nama aslinya bernama Markobar adalah makanan yang marai kepopulerannya di kota Jakarta, di mana diperkenalkan pertama kali di tahun 2000. Markobar adalah sebuah bisnis kuliner yang berfokus pada olahan martabak yang baru berdiri pada tahun 2000 di Jakarta, Indonesia. Markobar kini telah memiliki 2 gerai di Jakarta yang beralamatkan di Jalan Cempaka Putih Barat, Kelurahan B02, RT RW 0708, Kecamatan Cempaka Putih. Produk utama dari Markobar ini adalah martabak manis dengan berbagai macam varian rasa dan topping. Selain itu, Markobar juga menawarkan menu-menu lain seperti minuman. Kemudian struktur pemilik usaha. Yang pertama ada Kartika Sari selaku koordinator dan staf jaga kedai. Kemudian ada Reni Jistika selaku keuangan. Dan ada Kiki Fatma selaku pemasaran dan staf jaga kedai. Terus ada Winto selaku produksi dan staf jaga kedai. Kemudian ada Muziza selaku administrasi. Kemudian di sini ada visi misi usaha dari martabak warna-warni. Untuk visinya di sini yang pertama, kepuasan konsumen atas produk merupakan hal yang paling kami utamakan. Yang kedua, menjadi usaha martabak yang memiliki keunggulan dalam cita rasa dan harga martabak, serta menjadi martabak pilihan utama pelanggan. Untuk misinya, yang pertama di sini memberikan kualitas rasa martabak yang terbaik. Yang kedua, membuat martabak yang memiliki aneka rasa. Untuk yang ketiga, menciptakan martabak yang sehat serta cita rasa yang tinggi, yang tujuannya untuk memuaskan konsumen. Kemudian di sini juga ada tujuan usaha martabak warna-warni. Yang pertama, untuk tujuan kami mencari keuntungan sebesar mungkin. Yang kedua, menambah pengalaman kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, menambah pengalaman ilmu pengetahuan kewirausahaan. Untuk tujuan yang keempat, mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Aspek usaha Markobar terbagi menjadi 7. Yang pertama, aspek legalitas, dan yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga, aspek manajemen dan MSDM. Yang keempat, aspek teknik dan teknologi. Yang kelima, aspek finansial, dan yang keenam, aspek ekonomi dan sosial. Yang ketujuh, aspek lingkungan hidup. Pendirian usaha Markobar harus terdaftar sebagai badan hukum yang sah dan memiliki izin pendirian usaha dari pemerintah setempat. Izin usaha Markobar juga harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang. Pajak. Markobar harus membayar pajak yang berlaku di Indonesia seperti pajak penghasilan. Mencakup mengenai produk, berbagai menu, varian Markobar, segmen pasar. Segmen pasar kami ini lebih spesifik mengarah ke pasar anak muda, di mana saat ini banyak sekali produsen kuliner yang menyediakan tempat anak muda untuk bersantai dan berbincang. Strategi pemasaran, pembukaan kedai di lokasi strategis, promosi pengenalan, aspek manajemen MSDM. Mencakup mengenai beberapa hal. 1. Analisis kompetensi SDM.
Bisnis kuliner membutuhkan SDM yang aktif, terampil, memiliki kepribadian yang ramah dan menyenangkan. Pemilik, koordinator lapangan, administrasi dan keuangan, pemasaran, juga produksi. Yang kedua, analisis kebutuhan dan pengembangan SDM mengenai kebutuhan SDM, karena usaha ini masih baru dan berskala UKM. Maka kebutuhan SDM pun sederhana dan tidak terlalu banyak. Koordinasi lapangan kedai 1 orang, staf administrasi dan keuangan 2 orang, staf pemasaran 1 orang, staf produksi dan staf jaga kedai 4 orang. Total kebutuhan SDM kedai ada 8 orang. Yang ketiga, rencana pengembangan SDM. Untuk meningkatkan mutu dan pelayanan, maka rencana pengembangan SDM yang kami tetapkan yaitu menambah jumlah karyawan apabila pelanggan mulai ramai. Yang kedua, menambah jumlah gaji tunjangan karyawan. Yang ketiga, sesuai dengan peningkatan bisnis. Yang keempat, menambah karyawan untuk ditempatkan di posisi keamanan, kurir, dan manajemen. Aspek teknik dan teknologi. 1. Pemrosesan pesanan otomatis. Markobar menggunakan sistem komputerisasi untuk mengelola pesanan pelanggan. 2. Pemantauan stok. Markobar menggunakan teknologi pemantauan stok untuk mengelola persediaan bahan baku. 3. Pembayaran digital. Markobar menerima pembayaran melalui metode digital seperti dompet digital atau pembayaran dengan kartu kredit atau debit. 4. Pemasaran digital. Markobar aktif dalam pemasaran digital dengan memanfaatkan media sosial, situs web, dan iklan online. Slide selanjutnya ada aspek finansial. Markobar adalah sebuah jaringan waralaba gerai kuliner yang terkenal di Indonesia. Aspek finansial dalam bisnis Markobar meliputi beberapa hal, seperti 1. Modal awal, biaya operasional, harga jual produk, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran. Untuk laporan keuangan ada modal awal Rp29.589.92. Pengeluarannya ada biaya sewa tempat yaitu Rp1.500.000, pembelian peralatan Rp11.755.000, biaya penyusutan Rp244.896, biaya promosi awal yaitu Rp500.000, biaya pengurusan izin usaha yaitu Rp2.500.000, termasuk BPOM dan halal MUI. Pembelian bahan baku yaitu Rp14.670.000, biaya pegawai Rp9.600.000, biaya listrik dan air Rp249.990.000, biaya lain-lain yaitu Rp1.000.000, totalnya Rp29.589.92. Aspek finansial selanjutnya ada laba kotor. Penjualan satu hari yaitu Rp1.352.000, total kasnya Rp1.352.000. Pengeluaran per hari yaitu ada biaya produksi Rp576.333. Total pengeluaran yaitu Rp576.333. Laba kotor harian yaitu Rp775.667. Laba kotor bulanan yaitu Rp23.270.10. Aspek finansial selanjutnya ada kapasitas produksi dan harga jual. Nama produk ada martabak original, kacang dan coklat, kapasitas hariannya 2 porsi, harga satuannya Rp24.000. Martabak original, kacang, coklat, dan keju 2 porsi Rp27.000. Martabak matcha, keju, dan seres 9 porsi Rp30.000. Martabak red velvet, keju, dan seres 9 porsi Rp30.000. Martabak Toblerone dan keju 9 porsi Rp30.000. Air mineral 10 botol Rp3.000. Tikult
atau hot 10 gelas 4.000, coffee 10 gelas 5.000, orange cold atau hot 10 gelas 5.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek finansial, peralatan, dan perlengkapan. Untuk yang pertama itu kita memiliki gerobak dengan jumlah 1 unit dengan harga satuannya itu 1.500.000 dan dengan jumlah 1.500.000. Kita ada loyang itu 3 unit dengan harga satuannya 85.000 dan dengan jumlah 255.000. Kita juga ada kompor gas dan juga tabungnya dengan 1 set dengan harga satuannya itu 400.000 dan dengan jumlah 400.000. Kita juga punya ember plastik itu 1 unit dengan harga satuannya 20.000 dan dengan jumlah itu 20.000. Kita juga ada sendok sayur 6 unit dengan harga satuannya 5.000 dengan jumlah 30.000. Kita juga punya pisau 3 unit dengan harga satuannya 20.000 dan dengan jumlah 60.000. Kita juga punya KP dengan 6 unit dengan harga satuannya 5.000 dan dengan jumlah 30.000. Kita juga punya sutil stainless dengan 3 unit dengan harga satuannya itu 10.000 dan dengan jumlah 30.000. Dan kita juga punya garpu itu 2 unit dengan harga satuannya 15.000 dan dengan jumlah 30.000. Kita juga punya talenan 3 unit dengan harga satuannya itu 25.000 dan dengan jumlah 75.000. Kita juga ada gelas dengan 3 lusin dengan harga satuannya itu 50.000 dan dengan jumlah 150.000. Kita juga punya cangkir dengan 2 lusin dengan harga satuannya itu 50.000 dan dengan jumlah 100.000. Kita juga punya piring 2 lusin dengan harga satuannya itu 85.000 dan dengan jumlah 170.000. Kita juga punya parutan stainless dengan 3 unit dengan harga satuannya 10.000 dan dengan jumlah 30.000. Kita juga punya neon besar 4 unit dengan harga satuannya 60.000 dan dengan jumlah 240.000. Dan kita juga punya neon kecil dengan 4 unit dengan harga satuannya itu 35.000 dan dengan jumlahnya itu 140.000. Kita juga punya meja dan kursi 1 set, 1 meja dan 2 kursi dengan harga satuannya itu 130 dan dengan jumlahnya itu 130. Kita juga punya laptop 1 unit dengan harga satuannya itu 4.800.000 dan dengan jumlah 4.800.000. Kita juga ada kulkas 1 unit dengan harga 3 juta rupiah dan dengan jumlah itu 3 juta rupiah. Kita juga ada rak 1 unit dengan harga satuannya 45.000 dan dengan jumlah 45.000. Kita juga ada toples dengan 4 unit dengan harga satuannya 15.000 dan dengan jumlah 60.000. Kita juga ada tempat tisu 4 unit dengan harga satuannya itu 15.000 dengan jumlah 60.000. Dan kita juga ada loker 1 unit dengan harga satuannya itu 400.000 dengan jumlah 400.000. Jadi total dari peralatan dan perlengkapan kami itu sebesar 11.755.000. Untuk biaya penyusutan per bulan itu 1 dibagi 48 dikali 11.755.000 dan di sini dengan jumlah 244.896 rupiah. Untuk biaya bahan pelengkapnya itu kita ada kacang tanah 2 kg dengan harga satuannya itu 47.000 dan kita juga ada mesa seres 2 kg dengan harga satuannya itu 21.000. Kita juga ada keju 3 kg dengan harga satuannya itu 60.000. Kita juga ada susu kental manis 5 picis dengan harga satuannya itu 11.000. Kita juga ada matcha bubuk dengan 5 bungkus dengan harga satuannya itu 35.000. Kita juga ada red velvet powder 5 bungkus dengan harga satuannya itu 40.000. Dan kita juga ada wijen 1 kilo dengan harga satuannya 59.000. Kita juga punya Nutella 10 picis dengan harga satuannya 13.500. Kita juga ada Toblerone 500 gram dengan harga satuannya itu 25.000. Di sini kita juga ada minuman pelengkapnya. Yang pertama itu ada air mineral 10 botol dengan harga satuannya itu 3.500 dan dengan jumlah 35.000. Kita juga ada teh
10 gelas dengan harga satuannya itu 4.000 dan dengan jumlah 40.000. Kita juga ada orange juice dengan 10 gelas dengan harga satuannya itu 5.000 dan dengan jumlah 50.000. Kita ada juga kopi 10 gelas dengan harga satuannya itu 5.000 dan dengan jumlah 50.000. Untuk total minuman pelengkapnya itu ada sebesar 175.000. Kita juga di sini ada packaging. Untuk packagingnya itu ada sedotan 10 bungkus dengan harga satuannya itu 4.000 dan dengan jumlah 40.000. Kita juga ada box dan plus tisu itu 10 set dengan harga satuan 15.000 dan dengan jumlah 150.000. Kita juga ada kemasan 40 pieces dengan harga satuan 2.000 dan dengan jumlah 80.000. Jadi total dari packaging kita itu ada 270.000. Untuk biaya bahan bakunya itu kita punya tepung terigu 10 kilo dengan harga satuannya itu 13.500 dan dengan jumlah 135.000. Kita juga ada telur 4 kilo dengan harga satuannya itu 28.000 dan dengan jumlah 112.000. Kita juga punya gula pasir 10 kilo dengan harga satuannya itu 13.500 dan dengan jumlah 135.000. Kita juga punya air 5 galon dengan harga satuannya itu 18.000 dan dengan jumlah 90.000. Kita juga ada garam 10 bungkus dengan harga satuannya itu 5.000 dan dengan jumlah 50.000. Kita juga punya margarin atau butter 5 kaleng dengan harga satuannya itu 65.000 dan dengan jumlah 325.000. Kita juga punya soda kue 10 pieces dengan harga satuannya 7.000 dan dengan jumlah 70.000. Dan untuk vanilinya kita punya 10 botol dengan harga satuannya 9.000 dan dengan jumlah 90.000. Jadi total dari bahan baku per 40 porsi itu sebesar Rp1.007.000. Yang pertama biaya tetap, biaya gaji karyawan 3 orang 1.200.000 dikali 3, 3.600.000. Biaya gaji pemilik 5 orang 1.200.000 dikali 5, 6 juta. Penyusutan 244.896. Biaya sewa 1.500.000. Biaya peralatan selama 4 tahun 11.755.000. Biaya promosi awal 500.000, biaya pengurusan izin usaha 2.500.000, total biaya tetap Rp29.099.896. Kemudian biaya variabel, biaya bahan baku per 40 porsi, per porsinya 25.175 dikali 40, 1.007.000. Kemudian biaya pelengkap per 40 porsi, per porsinya 26.625 dikali 40, 1.065.000. Biaya listrik dan air 8.333 dikali 40, 249.990. Biaya minuman pelengkap 4.375 dikali 40, 175. Biaya package 4.500 dikali 40, 270. Biaya lain-lain 25.000 dikali 40, 1 juta. Total biaya variabel 3.766.990. Total biaya variabel per porsinya Rp99.175. Jadi biaya totalnya Rp29.866.886. Perhitungan break-even point atau BEP. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetapnya Rp29.099.896, kemudian harga per unitnya Rp135.200 dikurangi biaya variabel per unitnya Rp94.175. BEP-nya menjadi Rp26.099.896 dibagi 41.025, jadi menghasilkan 636 porsi. Untuk mencapai titik impas dalam 1 bulan produksi, maka yang harus terjual adalah sebanyak 636 porsi. Kemudian harga per unit, jumlah harga produk dibagi jumlah produk,
48.000 ditambah 54.000 ditambah 270.000 ditambah 270.000 ditambah 270.000 ditambah 270.000 ditambah 30.000 ditambah 40.000 ditambah 50.000 ditambah 50.000 kemudian dibagi 10 menghasilkan 135.200. Aspek ekonomi dan sosial serta lingkungan hidup. Aspek ekonomi dan sosial. Sebagai sebuah bisnis, Markobar memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan finansial yang maksimal. Dalam mencapai tujuan ini, Markobar harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti biaya produksi, harga jual, dan strategi pemasaran. Sebagai sebuah bisnis yang beroperasi di masyarakat, Markobar juga memiliki tanggung jawab sosial. Markobar dapat memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar dengan membuka lapangan kerja dan memberikan kontribusi pada kegiatan sosial di daerah sekitar. Kemudian aspek lingkungan hidup. Operasional bisnis Markobar dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan hidup seperti penggunaan bahan-bahan kemasan yang sulit terurai dan penggunaan energi yang berlebihan. Untuk mengurangi dampak ini, Markobar dapat mengadopsi praktik ramah lingkungan seperti penggunaan bahan kemasan yang ramah lingkungan. Dalam rangka mencapai keberhasilan bisnis yang berkelanjutan, Markobar harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup serta secara seimbang dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.